Beliana Yodi, NPM 112161119. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Implementasi Uang Muka dalam Jual Beli Pre-Order di Konveksi Hasil Produk. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Nah, jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua ini menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukum dari Al-Quran yang menjelaskan perintah jual beli diantaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu wal bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini adalah dengan jual beli sistem pre-order atau pesanan. Nah, jual beli pesanan ini biasa disebut dengan al-istisna. Jual beli al-istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara si pemesan dan penjual. Dalam jual beli pesanan ini biasanya selalu didahului dengan pemberian uang muka atau urbun. Nah, yang dimaksud dengan bai al-urbun atau uang muka adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesanan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Bila kemudian pemesanan menolak untuk membeli aset tersebut atau pesanan tersebut, maka uang muka akan hangus dan menjadi milik si penjual. Nah, dalam praktiknya jual beli pre-order dengan uang muka ini terjadi di konveksi hasil produk di daerah Cipanas, Cianjur. Praktiknya di mana seorang penjual menerima order atas suatu produk dan pembeli harus melakukan DP sebesar 50% sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut. Setelah biaya cukup, maka penjual akan memproduksi produknya, dan setelah 2-4 minggu produksi dan barang telah jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan. Dalam hal pemesanan produk ini mewajibkan adanya uang di awal kepada pembeli. Dalam hukum Islam, mayoritas ahli fikih berselisih tentang kebolehan dan ketidakbolehan jual beli dengan menggunakan uang muka atau urbun. Menurut pandangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, bai al-urbun hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan atau hajat menurut pertimbangan urf atau adat kebiasaan. KUH Perdata menyatakan bahwa tidak adanya larangan pembayaran uang muka dalam perjanjian jual beli. Pembeli maupun penjual dapat menentukan besarnya panjar yang harus dibayarkan terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama. Dalam pasal 1464 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud uang panjar atau uang muka tidak dapat dikembalikan kepada si pembeli apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari si pembeli. Pembahasan dari penelitian saya yang pertama yaitu ketentuan jual beli pre-order atau pesanan. Menurut hukum Islam, yaitu terdiri dari penerima atau penjual, sani, dan pemesan atau mustasni. Terdapat harga dan barang. Ketiga, terdapat ijab dan qabul. Terdapat bukti dan kejelasan dari kedua belah pihak yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan membayar uang muka. Nah, menurut hukum positifnya itu, yang pertama adanya penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga, ada objek jual beli, juga diharuskan jelas kepemilikan barangnya, terdapat dalam pasal 1471 KUH Perdata, dan dalam hukum perdata jual beli mengharuskan untuk membuat suatu bukti tertulis, terdapat dalam pasal 1458 KUH Perdata, dan pembayaran dengan uang muka. Itu implementasi uang muka dalam jual beli pre-order yang terjadi di konveksi hasil produk. Yang pertama itu terdapat konsumen pelanggan, di mana si pembeli ini melakukan pembatalan pemesanan, lalu uang muka akan dikembalikan 100% kepada konsumen apabila belum dibelanjakan terhadap barang.
Nah, yang kedua ini ada konsumen perusahaan, di mana jika si pembelinya tersebut membatalkan pesanannya, maka uang muka dikembalikan 90% dari uang muka dan 10%-nya menjadi milik konveksi sebagai tanda cancellation. Nah, yang ketiga ini ada konsumen biasa, di mana si konsumennya itu membatalkan pesanannya, maka uang muka tidak akan dikembalikan kepada pemesan jika melakukan pembatalan dan menjadi milik si penjual. Yang terakhir yaitu analisis implementasi uang muka dalam jual beli pre-order di konveksi hasil produk. Nah, analisis menurut hukum Islam itu yang pertama konsumen biasa dan konsumen perusahaan, yang dimana jika melakukan pembatalan pemesanan, maka uang muka tersebut menjadi milik si penjual baik sudah dibelanjakan ataupun belum pada bahan baku. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam menurut pandangan Malikiyah yang menyebutkan bahwa uang muka itu tidak sah. Dan yang kedua, konsumen pelanggan, yang dimana jika uang muka tersebut belum dibelanjakan bahan baku, maka uang muka tersebut dapat dikembalikan kepada pembeli. Dan jika uang muka tersebut sudah dibelanjakan bahan baku, maka bahan baku tersebut dikembalikan kepada konsumen dengan potongan tertentu seperti biaya operasional untuk membeli bahan. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam yang menyatakan bahwa apabila uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika transaksi tidak jadi atau batal, maka penjanjian uang muka tersebut diperbolehkan. Dan analisis menurut hukum positif, adanya ketidaksesuaian antara teori mengenai uang pajak dalam pasal 1464 KUA Perdata dengan praktik pembatalan pemesanan pada konsumen pelanggan di konveksi hasil produk. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.